masalah atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita hadirkan Halo RRI untuk Anda hari ini, edisi Jumat 23 Januari 2026. Program Halo RRI ini hadir secara rutin setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, sebagai wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan maupun masukan seputar layanan publik. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Dan pendengar, kami mempunyai informasi mengenai Badan Pusat Statistik Palembang yang mengimbau para pelaku usaha agar tidak takut mengikuti sensus ekonomi 2026. Jadi BPS ini menegaskan bahwa sensus tersebut tidak berkaitan dengan pajak dan tidak bertujuan mengorek pendapatan atau keuntungan usaha. Ada Kepala BPS Palembang, Edi Subeno, mengatakan masih terdapat kesalahpahaman di kalangan pengusaha yang menganggap kalau sensus ekonomi ini ada kaitannya dengan perpajakan. Dia juga menjelaskan bahwa anggapan tersebut perlu diluruskan agar pelaksanaan sensus berjalan dengan optimal. Dan dalam sensus ekonomi ini, BPS hanya mendata gambaran umum kegiatan usaha seperti jenis usaha, skala usaha, jumlah tenaga kerja, serta karakteristik kegiatan ekonomi. Informasi yang BPS butuhkan itu kondisi umum dunia usaha agar kebijakan pemerintah bisa disusun secara tepat sasarannya. Dan dalam kesempatan yang sama juga, dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi juga datang dari Badan Pengurus Cabang ataupun BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Palembang. Kompartemen Bidang 7 BPC HIPMI Palembang ini Bapak Fuji Satria Primurdani mengatakan bahwa HIPMI aktif memberikan edukasi kepada para anggotanya terkait tujuan sensus ekonomi. Jadi menurut Fuji, sensus ekonomi ini justru menjadi instrumen yang paling penting, pendengar, untuk memetakan kondisi dunia usaha secara real, bahkan bisa membantu dalam menciptakan sumber daya manusia pada suatu usaha. Dan data yang akurat juga akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada pengusaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Dan tentunya pentingnya juga, pendengar, dukungan dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan. BPS juga berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data berkualitas. Dari data inilah nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembangunan ekonomi daerah. Kami memiliki informasi selanjutnya, yaitu datang dari Wakil Bupati Banyuasin yang menghadiri deklarasi Indonesia Bersinar di Lahat. Jadi Wakil Kabupaten Banyuasin ini, Neta Indian, ini menghadiri deklarasi Indonesia Bersinar atau bersih dari narkoba. Kegiatan ini berlangsung kemarin, yaitu pada hari Kamis 22 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Neta Indian menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Indonesia Bersinar. Gerakan ini sejalan dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya pada poin penguatan pemberantasan narkoba. Dan Neta juga menjelaskan upaya pencegahan ini harus dimulai sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan. Menurut Neta juga, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat menentukan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Serta Bupati Lahat Bursa Zarnubi juga mengajak seluruh pihak untuk serius memerangi narkoba di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Lahat menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten lain menuju Indonesia bebas narkoba. Dan pendengar, di sisi lain, Ketua BNN RI Komjen Pol Suyodo Aryo Setio menekankan pentingnya penguatan layanan, pencegahan, dan pemberantasan narkoba. Jadi pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan sejumlah agenda, antara lain deklarasi Kabupaten Bersinar, penandatanganan nota kesepahaman, pengukuhan relawan anti narkoba, serta pemberian penghargaan. Itu dia informasi
di Halo RRI pada hari ini, dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 79279090. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam. Saya pakai seragam Ya, sekolah. baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual. Permainan pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain. Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI, dan juga pada hari Senin kemarin tanggal 19 Januari 2026 kami mendapat telepon dari salah satu pendengar, yaitu atas nama Alvin dari Sukabangun, yang menanyakan cara membedakan vape yang mengandung zat adiktif. Dan berikut kami hadirkan rekaman wawancara kami bersama Kepala BNNP Sumatera Selatan Hisar Sialagan melalui via telepon. Dari Pak Alvin menanyakan, dari di Sukabangun menanyakan terkait bagaimana sih Pak cara membedakan yang mengandung narkoba itu Pak, secara orang awam seperti apa Pak? Terima kasih. Memang agak susah kalau misalnya kita diberikan secara gratis vape itu untuk dikonsumsi atau diisap. Rokok jenis rokok elektronik ini
kita bisa bedakan, mungkin kita indikasi kalau memang kita ditawarkan untuk membeli karena harganya cukup mahal. Kalau misalnya rokok elektrik biasa yang kita beli di Alfamart atau Indomart atau di marketplace, mungkin harganya sekitar 15.000 atau 25.000 atau 50.000. Tetapi kalau untuk yang mengandung narkotika harganya jutaan. Dan mungkin bisa kita lihat karena yang dijual itu cartridge-nya saja. Cartridge-nya itu sebenarnya cartridge yang pada umumnya, tetapi cairannya diisi dengan cairan yang mengandung narkotika. Yang populer sekarang itu adalah narkotika golongan 2, namanya nama ininya di Etomidat. Etomidat itu urutan ke-90 di daftar narkotika golongan 2 Permenkes 15 tahun 2025. Jadi yang bisa kita kenali hanya harga. Untuk lain-lain secara fisik kita tidak bisa. Kemudian apabila misalnya terlanjur mengkonsumsi, kalau untuk membedakan, kalau misalnya vape biasa pasti tidak menimbulkan pusing atau tidak menimbulkan efek dari adiksi atau seperti kita mengkonsumsi narkoba. Berarti mungkin rokoknya bukan rokok narkotika. Tetapi kalau misalnya baru 3 kali tarikan, 4 kali tarikan lalu sudah mengalami pusing-pusing atau efek mabuk, ya berarti bisa kita duga itu mengandung dan segera hentikan, laporkan kepada yang berwenang. Baik. Kira-kira demikian. Baik Pak, sejauh 2025 ini Pak ada berapa kasus ya Pak ya yang ataupun juga yang ditangkap sama dari BNN Pak terkait vape yang mengandung narkotika ini Pak? Setelah dikeluarkan Permenkes nomor 15 tahun 2025 kemarin, kita sudah ada beberapa di medsos kita sudah ungkap bahwa kita sudah menangkap Etomida dan ada respon bahwa Pak terlambat Pak, katanya begitu Pak. Udah dari dulu fenomena itu semenjak COVID. Ya saya bilang mohon maaf karena BNN ini hanya lingkup penindakannya itu hanya dengan menggunakan undang-undang narkotika. Ya. Jadi sebelum Permenkes 15 tahun 2025 itu terbit, ya. Etomidat itu dan cairan-cairan yang tadinya belum masuk narkotika sudah masuk menjadi narkotika. Jadi kita tidak bisa menangkap Etomidat sebelum Permenkes itu keluar, tidak bisa kita tindak dengan undang-undang narkotika. Hanya bisa ditindak dan diproses menggunakan undang-undang kesehatan. Dan yang menggunakan undang-undang kesehatan itu adalah Polri dan Balai POM. Ya. BNN hanya bisa menggunakan undang-undang narkotika kepada senyawa yang sudah digolongkan menjadi narkotika oleh Permenkes. Jadi pada saat undang-undang peraturan Permenkes nomor 5 itu terbit di akhir tahun 2025, langsung kita melakukan penindakan. Kita mendapatkan 2 tersangka dengan jumlah cartridge rokok elektrik yang sudah diisi dengan cairan Etomidat yang mengandung yang digolongkan narkotika golongan 2 sebanyak 800 pieces, 800 buah. Kalau misalnya kalau kita hitung-hitung misalnya 800 digunakan oleh 5 orang, ya kita sudah bisa sekitar menyelamatkan 5.000 orang atau 6.000 orang. Karena kalau digunakan biasanya mereka di tempat hiburan malam, 1 orang 5 sedotan saja udah memabukkan itu, udah lumayan gitu. Jadi itu bisa digunakan sebulan itu. Meskipun harganya mahal, tetapi bisa digunakan bersama-sama, mungkin patungan, lalu digunakan bersama-sama dan awet dan tidak cepat habis, gitu Pak. Baik, Pak, bagaimana sih Pak cara kita ataupun juga sosialisasi kita Pak terhadap pelajar ataupun mahasiswa Pak terkait vape yang mengandung narkotika ini Pak? Yang jelas kalau vape atau rokok elektronik yang mengandung narkotika kita bisa bedakan di harga. Kalau misalnya ditawarin dengan harga murah, itu berarti kemungkinan besar bisa juga mereka kan kalau mengajak bisa juga dikasih gratis. Tetapi kalau memang sudah dikonsumsi dan menimbulkan efek, berarti segera hentikan dan laporkan bahwa ada peredaran. Pasti kita akan tindak
Polri, kemudian aparat penegak hukum lain pasti akan mengambil tindakan. Sekecil apapun informasi itu akan kita tindak lanjuti dan itu akan bermanfaat untuk penindakan peredaran gelap narkoba jenis apapun juga. Baik, Pak Ihsar, terakhir Pak, pesan ataupun himbauan Bapak Pak kepada masyarakat ataupun juga mahasiswa atau juga generasi muda terkait untuk mengantisipasi Pak dari vape yang mengandung narkotika ini seperti apa Pak? Silakan Pak Ihsar. Saya meyakini generasi milenial dan generasi Z adalah generasi emas. Mereka mendapatkan informasi yang jauh lebih unggul daripada Gen Y atau Gen X seperti kami. Jadi saya yakin mereka punya kognitif atau knowledge dan literasi yang cukup, dan pastikan bahwa masa depan kalian semua itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kalian lakukan hari ini akan menentukan apa kalian masa depan. Tentukan cita-cita kalian, apa yang ingin kalian capai, kemudian pertimbangkan apapun yang kamu lakukan hari ini, apakah mendukung kamu mencapai cita-cita atau mengganggu kamu mencapai tujuan dan cita-cita kamu. Kalau misalnya hal itu mengganggu kamu mencapai tujuan, segera singkirkan. Lakukan apa saja yang mendukung kamu untuk mencapai cita-citamu. Itu saja. Baik, Pak Ihsar, terima kasih banyak atas informasi dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Ihsar. Assalamualaikum. Salam sehat selalu, stay fokus, stay healthy. Baik, terima kasih Pak Ihsar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berikut rekaman wawancara bersama Kepala BNNP Sumatera Selatan Ihsar Sialagan yang menjawab pertanyaan dari pendengar, yaitu cara membedakan vape yang mengandung zat adiktif dan vape yang biasa digunakan. Dan kami juga meminta Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kami persilakan untuk menyampaikan masalah apapun, keluhan yang saat ini Anda alami, baik itu terkait pelayanan publik, PDAM yang mungkin tidak mengalir, listrik mati, ataupun masalah lainnya. Di telepon kami di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Kami ingatkan juga bahwa Halo RRI ini hadir setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami memiliki informasi selanjutnya yaitu mengenai DPRD Musi Banyuasin yang menyoroti ASN main TikTok saat sedang bekerja. Jadi Komisi 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ini mendisiplinkan aparatur sipil negara dan mengingatkan agar tidak ada lagi ASN yang bermain media sosial, khususnya TikTok pada saat jam kerja. Penegasan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2025. Rapat dengar pendapat berlangsung ini di ruang rapat Komisi 1 DPRD Muba pada hari Senin 19 Januari tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri pemerintah Kabupaten Muba yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba Aidil Fitri. RDP ini dipimpin langsung juga oleh Ketua Komisi 1 DPRD Muba Indra Kusuma Jaya dan juga sejumlah anggota Komisi 1 DPRD Muba serta para kepala bagian di lingkungan Setda Muba juga turut mengikuti rapat tersebut. Dan dalam arahannya, Komisi 1 DPRD Muba ini, Indra menekankan bahwa pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. Fokus utama ini diarahkan pada kualitas pelayanan publik yang dinilai harus semakin profesional dan juga bertanggung jawab. Selain itu, Indra juga meminta pemerintah Kabupaten Muba ini memberikan perhatian serius terhadap tambahan penghasilan pegawai bagi para lurah. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara adil dan proporsional sesuai beban kerja masing-masing. Komisi 1 DPRD Muba juga secara tegas mengingatkan agar ASN tidak menggunakan media sosial saat jam kerja karena perilaku tersebut dinilai dapat mencederai etika pelayanan publik dan menurunkan citra birokrasi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba Aidil Fitri menyampaikan bahwa seluruh masukan DPRD akan ditindaklanjuti nantinya. Pemkab Muba juga berkomitmen melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap ASN yang tidak disiplin. Serta Pemkab Muba juga memastikan rekomendasi terkait TPP Lurah dan persoalan lainnya yang akan dikaji sesuai dengan ketentuan. Tentunya langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, yaitu mengenai Sumatera Selatan yang bangun pabrik bioaftur berbahan kelapa. Jadi Sumatera Selatan sekarang sudah memulai pembangunan pabrik bahan baku bioaftur ini yang berbasis kelapa di kawasan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Pabrik milik PT Green Power Palembang ini disebut sebagai yang pertama di dunia yang mengolah kelapa menjadi bahan baku, bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan. Pemprov Sumatera Selatan menilai proyek ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan energi fosil sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas kelapa. Dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Banyuasin dipilih karena memiliki potensi kelapa yang besar dan berkelanjutan, sehingga mendukung juga untuk pasokan bahan baku industri energi yang terbarukan. Jadi pabrik ini dibangun di atas lahan seluas 3 hektar dengan luas bangunan sekitar 9.500 meter persegi. Investasi awal dari proyek ini mencapai 310 miliar rupiah dan ditargetkan mulai beroperasi pada April 2027. Bupati Banyuasin Askolani juga menyebut bahwa proyek ini relevan dengan posisi daerahnya sebagai salah satu sentra kelapa nasional. Banyuasin tercatat sebagai penghasil kelapa terbesar ke-6 di Indonesia. Pendengar, kami ingatkan kembali di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan keluhan maupun masukan seputar layanan publik melalui line telepon kami di 0711
369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Mas, depan situ belok kanan ya. Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu. Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas. Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan. Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih. Ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu. Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas? Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu. Loh. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee. Pro 1 Palembang, 92,4 FM. kanal informasi dan inspirasi. Hai brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik! Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok. Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja. Ini mama yang kerja semua saja. Kok adek pi bermain? Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja. Oke mama. Jadi nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300. Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak. Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa. Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan pu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya, maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional. Dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang
bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh. Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Masih bersama Anda, Halo RRI. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kami mempersilakan Anda untuk menyampaikan masalah apapun, keluhan yang saat ini sedang dialami, baik itu terkait pelayanan publik, PDAM yang mungkin tidak mengalir ataupun listrik mati dan masalah lainnya. Melalui line telepon kami di 0711 3699977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kami memiliki informasi mengenai Satlantas Polres Ogan Komering Ilir yang mengecek Jalintim Kayu Agung. Satlantas Polres Ogan Komering Ilir bersama Ditlantas Polda Sumatera Selatan bersama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan melakukan survei dan pengecekan kondisi jalan nasional di wilayah Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini dilaksanakan kemarin, yaitu pada hari Kamis 22 Januari 2026, sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan terutama menjelang musim mudik Lebaran. Kasat Lantas Polres Oki AKP Oke Panji Wijaya menjelaskan bahwa kegiatan pengecekan ini dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim Ditlantas Polda Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Sumatera Selatan AKBP Henrianto P. Hutasoid ini menjelaskan bahwa mereka melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi jalan di wilayah tersebut tetap aman dan layak untuk dilalui oleh masyarakat, terutama bagi para pemudik yang akan melintas pada musim Lebaran mendatang. Pengecekan tersebut juga difokuskan pada jalan lintas timur yang melintasi Kecamatan Kayu Agung. Jadi tim ini memeriksa beberapa titik kritis, terutama yang rawan mengalami kerusakan. Tentunya kegiatan ini juga dipimpin oleh KBO Lantas Polres Oki Ibtu Faisal Amir yang memastikan bahwa semua aspek terkait keselamatan jalan diperiksa dengan cermat. Dan pendengar, dalam hasil pengecekan tersebut ditemukan 2 kondisi jalan yang perlu diperhatikan di Desa Celika, dikarenakan kondisi jalan masih dalam tahap perbaikan, sementara di Desa Muara Baru ini terdapat beberapa ruas jalan yang berlubang dan dapat membahayakan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Kegiatan ini juga memiliki tujuan yang sangat penting tentunya, yaitu terutama untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Mengingat juga pendengar, ini sudah mau memasuki musim Lebaran yang akan segera tiba. Lantas pihak kepolisian ini juga ingin memastikan bahwa jalur utama seperti Jalintim di wilayah Oki dalam kondisi yang aman dan juga siap dilalui oleh para pemudik. Dan selain itu, Kasat Lantas Polres Oki juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berkendara. Ia juga mengingatkan agar setiap pengendara selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian. Jadi utamakan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Dan dari informasi mengenai Jalintim di Kayu Agung, kita beralih ke Polda Sumatera Selatan yang membongkar praktik oplosan gas bersubsidi. Jadi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan ini membongkar praktek oplosan gas subsidi 3 kg di Palembang. Dan sudah ditetapkan 4 pelaku ini ditangkap di sebuah gudang di Jalan Takwa Mata Merah. Selama 5 bulan, para pelaku mengalihkan isi gas subsidi ke tabung 12 kg non-subsidi. Mereka memanfaatkan celah distribusi untuk meraup untung Rp30.000 per tabungnya. Dan juga sudah ditemukan barang bukti menunjukkan bahwa praktik ini terorganisir dan berjalan dengan rutin. Keuntungan tinggi membuat pelaku terus melanjutkan aksi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Polda Sumatera Selatan juga mengimbau untuk warga Palembang dan sekitarnya untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan barang subsidi ini. Polisi juga berkomitmen menjaga distribusi gas agar tetap tepat sasaran dan juga aman.
Pendengar, informasi tadi sekaligus menutupi program Halo RRI pada hari ini. Dan kami ingatkan bahwa program Halo RRI ini hadir secara rutin setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat sebagai wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan maupun masukan seputar layanan publik. Dan juga pendengar Pro 1 dari Palembang, telah kita ikuti bersama juga serangkaian acara yang kami hadirkan di Palembang pagi ini. Terima kasih telah setia bersama kami dan mengikuti seluruh informasi yang hadir pada hari ini. Saya Alvina Damayanti dan Dela Wawi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 karena sesudah ini akan ada program Palembang siang ini bersama rekan kami yang akan hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi dan update terbaru dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.